Memasuki masa-masa krusial ini, Arsenal ingin berubah dalam sektor apapun, termasuk jual beli pemain mengingat ketatnya persaingan menjadi tantangan sendiri bagi The Gunners. Gelandang berpengalaman Arsenal, Jorginho dikabarkan memiliki beberapa opsi untuk hengkang dari Emirates Stadium pada musim panas ini. Pemain timnas Italia itu kesulitan mendapatkan tempat utama di bawah asuhan Mikel Arteta, dengan hanya mencatatkan 7 kali starter di Premier League musim ini. Selain itu, ia belum bisa menunjukkan kepemimpinannya yang dulu menjadi ciri khasnya saat bermain di Chelsea maupun tim nasional Italia. Dengan kontraknya yang akan habis pada musim panas ini, pemain berusia 33 tahun itu mulai mempertimbangkan opsi transfernya. Agen Jorge João Santos mengonfirmasi bahwa kliennya akan segera memulai pembicaraan dengan berbagai klub dari beberapa benua. Maka dari itu kemudian muncullah opsi baru bahwa Arsenal dikabarkan berada dalam tahap lanjut untuk merekrut gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi, di bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut juga menyebut bahwa Zubimendi kemungkinan besar tidak akan menunggu Madrid hingga kontraknya habis pada 2027. Membuat peluang Arsenal semakin besar untuk mengamankan jasanya dalam waktu dekat. Jika berhasil, kedatangan Zubimendi akan menjadi tambahan besar bagi lini tengah Mikel Arteta. Gelandang bertahan ini dikenal sebagai pemain nomor 6 kelas dunia yang juga bisa berperan sebagai nomor 8. Keunggulannya dalam menguasai bola melewati tekanan lawan serta mengendalikan tempo permainan sangat cocok dengan filosofi penguasaan bola Arteta. Ia juga diproyeksikan sebagai pengganti ideal bagi Jorginho yang kemungkinan hengkang dari Emirates musim panas ini. Dengan kepastian Arsenal berada di jalur perburuan gelar musim depan, kedatangan Zubimendi bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat skuad mereka dalam menghadapi persaingan di Premier League dan Liga Champions. Meskipun pemain Arsenal Jorginho bakal dilepas oleh Arsenal, ada nama lain yang bakal sangat dijaga ketat oleh Arsenal. Adalah Nwaneri. Arsenal hampir menyelesaikan kesepakatan kontrak jangka panjang baru untuk wonderkid mereka Ethan Nwaneri yang semakin menunjukkan penampilan terbaiknya di Stadion Emirates. Nwaneri telah berkembang menjadi pemain kunci bagi Mikel Arteta di tengah absennya superstar The Gunners, Bukayo Saka yang masih dalam proses kebugaran setelah cedera hamstring. Arsenal hampir menyelesaikan kesepakatan kontrak jangka panjang baru untuk wonderkid mereka Ethan Nwaneri yang semakin menunjukkan penampilan terbaiknya di Stadion Emirates. Demi menghindari spekulasi yang terus berkembang, Arsenal menyatakan keinginannya memberi penghargaan atas ciamiknya penampilan Nwaneri dengan kontrak baru yang luar biasa dari laporan terbaru The Mail. Kontrak 5 tahun telah disiapkan untuk pesepak bola lulusan Akademi The Gunners itu. Petinggi klub London Utara ini sedang menggarap serangkaian perpanjangan kontrak baru untuk pilar-pilar kunci Mikel Arteta menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Selain Nwaneri, Bukayo Saka juga akan ditawari kontrak jangka panjang. Sementara itu dalam bursa transfer musim panas nanti, opsi rekrutan Arsenal kian banyak mengingat dalam musim dingin kemarin Arsenal tidak membeli pemain incaran satupun. Tak ayal jika di musim panas ini perburuan sebanyak-banyaknya Arsenal mungkin akan dilakukan. Setelah sebelumnya nama Alexander Isak masuk perburuan utama Arsenal, namun sepertinya The Gunners juga harus memikirkan opsi lain jika Isak tidak terrealisasi. Menurut laporan dari Portugal melalui Cock Offside, Arsenal sangat tertarik untuk mengontrak bintang Sporting CP Victor Gyökeres. Faktanya, laporan itu telah mengungkap bahwa The Gunners telah memulai menggarap sebuah kesepakatan setelah meminta pertemuan formal dengan agen sang pemain. Konon merupakan teman dekat Arteta, yang jika benar, bisa terbukti sangat bermanfaat untuk mendahului pihak-pihak berminat lainnya, termasuk Manchester United. Sementara pemain internasional Swedia itu memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun. Laporan tersebut mengklaim bahwa ia akhirnya dapat dijual dengan harga sekitar 65 juta euro sampai 75 juta euro atau sekitar 1,1 triliun sampai 1,3 triliun yang setara dengan 54 juta pound sterling sampai 63 juta pound sterling. Ini bisa menjadi transfer yang rumit dan mahal untuk dicapai. Tetapi mengingat kemampuan mencetak gol Gyökeres yang luar biasa, ini adalah transfer yang layak untuk dikejar, terutama karena ia bisa menjadi perekrutan yang jauh lebih baik daripada Isak. Jadi, hal pertama yang perlu dikatakan adalah dalam kondisi mereka saat ini, kedua penyerang tersebut kemungkinan besar akan secara dramatis meningkatkan peruntungan Arsenal musim depan.
Tetapi mengapa Gyökeres menjadi rekrutan yang lebih baik? Nah, sebelum kita membahas penampilan mereka, ada masalah kecil soal uang. Dan berdasarkan laporan awal tahun ini, bintang ton itu bisa berharga hingga 150 juta pound sterling yang jika benar akan sepenuhnya di luar jangkauan The Gunners atau berpotensi membuat mereka tidak punya uang lain untuk dibelanjakan. Terlebih lagi, begitu Anda melihat hasil aktual mereka, sulit untuk melihat mengapa mantan bintang Real Sociedad itu mungkin bernilai hampir 3 kali lipat dari bintang Sporting itu. Misalnya, dalam 41 penampilan dengan total 3.195 menit, kekuatan Gyökeres telah mencetak 40 gol dan memberikan 10 assist, yang berarti rata-rata yang mengejutkan yaitu 1,21 keterlibatan gol per pertandingan atau 1 setiap 63,9 menit untuk seluruh musim. Sebaliknya, Isak telah mencetak 23 gol dan memberikan 5 assist dalam 33 penampilan dengan total 2.613 menit tahun ini, yang berarti rata-rata keterlibatan gol setiap 1,17 pertandingan atau 1 setiap 93,32 menit. Jadi, bintang Liga Premier ini masih merupakan penyerang yang sangat hebat. Hanya saja ia kurang produktif dibandingkan rekan senegaranya dan lebih buruknya lagi, ia jauh lebih rentan cedera. Pada akhirnya, Isak atau Gyökeres akan meningkatkan Arsenal. Tetapi mengingat banyaknya gol yang telah ia cetak musim ini, bandrol harganya dan fakta bahwa ia jauh lebih jarang cedera, memilih yang terakhir mungkin merupakan keputusan yang lebih baik.